wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, terima kasih dan selamat datang pada kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Nah, untuk melancarkan kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa pada hari ini, ada yang mau memimpin doa? Baik, dipersilakan kepada teman kita untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai proses ini, baiknya kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada kawan kita yang sudah memimpin doa pada hari ini. Semoga kita mulai kegiatan kita dengan doa, semoga kegiatan kita dengan lancar. Ini langsung saja kita mulai. Ini kan kegiatan konseling kelompok. Nah, di sini kawan-kawan semua ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Ada yang pernah tahu atau pernah dengar atau pernah ada pengalaman mengikuti konseling kelompok? Ada yang tahu? Seperti proses bantuan kepada orang supaya orang itu bisa menyelesaikan masalahnya gitu kan. Baik, terima kasih. Ada yang tahu lagi nggak konseling kelompok itu apa? Baik, bisa. Sebelum itu kita membuat kelompok dan kita menceritakan permasalahan kita. Setelah itu nanti kita mencari solusi sama-sama. Baik, terima kasih. Ada yang tahu lagi nggak konseling kelompok itu apa? Ada yang tahu? Ya. Jadi betul seperti kawan-kawan kita bilang tadi, yang dimana konseling kelompok ada proses bantuan. Tadi ada juga menggunakan dinamika kelompok, kita menceritakan itu untuk mencari solusi masalah ini. Itu semua benar. Jadi konseling kelompok ini adalah suatu proses bantuan yang dimana kita menggunakan dinamika kelompok untuk kita mengeluarkan apa persoalan-persoalan yang ada pada diri kita yang menjangkau di hidup kita tuh kita ceritakan di sini agar kita mendapatkan solusi yang terbaik untuk hidup kita. Kita bisa mengembangkan diri kita di sini agar persoalan-persoalan itu selesai dan tidak mengganggu pada diri kita. Nah, dari pengertian konseling kelompok tadi, ada yang tahu nggak misal tujuan dari kita melakukan konseling kelompok ini? Ada yang tahu? Untuk memberikan solusi. Jadi untuk memberikan solusi, begitu yang lain? Untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Yang lain ada yang tahu? Terima kasih. Betul, kawan-kawan bilang tadi. Jadi konseling kelompok ini dilakukan untuk kita. Yang pertama itu kita bisa mengenal diri kita sendiri lebih dalam. Terus tadi untuk mencari solusi dari persoalan yang kita hadapi. Untuk menemui solusi, kita cari solusinya bersama di sini. Terus kita juga untuk mendapatkan dukungan sosial dari lingkungan kita, mengembangkan apa namanya itu public speaking pada lingkungan kita ini. Jadi dari makna dari konseling kelompok, terus tadi tujuan konseling kelompok. Nah, kan kita nih duduknya melingkar. Ada yang tahu nggak alasan kenapa hari ini kita duduknya melingkar? Alasannya ada yang tahu? Baik, Supaya lebih mudah berinteraksi satu sama lain. supaya lebih mudah berinteraksi. Betul, terima kasih. Yang lain?
betul-betul tujuan kita duduk melingkar ini supaya kita lebih mudah berinteraksi. Dimana kan kalau kita duduknya membelakangi itu mungkin kita nggak tatap-tatapan kayak ini. Jadi supaya lebih mudah interaksi, kita merasa kebersamaan di sini, bisa saling mengenal lebih dekat. Nah, jadi sedikit mungkin untuk afdolnya kita melakukan kegiatan nanti saat kawan-kawan ingin berpendapat, lebih baiknya kita mengangkat tangan terlebih dahulu. Nanti saya persilahkan kawan-kawan untuk berpendapat, baru kawan-kawan berpendapat. Nah, apakah kawan-kawan sudah paham? Nah, jadi dalam suatu kegiatan juga tidak afdol kalau tidak ada tata tertib dan juga tata tertib atau aturan-aturan kecil agar kegiatan itu mudah dijalankan, tidak sebebasnya. Nah, jadi di sini kita ada buat aturan kecil di mana nanti kita terbuka satu sama lain. Jadi kawan-kawan bisa terbuka seterbuka mungkin, apapun yang kawan-kawan ingin sampaikan, sampaikan saja di sini. Jangan ditahan, jangan disembunyikan. Nah, di sini juga adanya kesukarelaan. Jadi di sini kawan-kawan sukarela mengikuti kegiatan ini tanpa adanya paksaan dari apapun. Nah, nanti juga saat kawan-kawan ingin mengeluarkan pendapat, itu kita lebih baik tidak menyinggung namanya salah dan tidak menyinggung kawan-kawan lainnya. Kita menggunakan bahasa pokok perkataan yang baik. Nah, dan juga dalam kegiatan ini nanti saat kawan-kawan ingin mengeluarkan pendapat, unek-unek, kawan-kawan jangan khawatir bahwa apa yang kawan-kawan sampaikan nanti akan keluar dan diketahui oleh orang lain. Jadi di sini kita nih komitmen bahwa yang kita bicarakan sekarang tidak akan keluar ke tempat lain. Apakah kawan-kawan bersedia dan komitmen? Sedia. Nah, mungkin hanya itu aturan yang kita buat pada hari ini. Nah, tidak afdol juga jika kita sudah tahu konseling, tujuan tadi, habis itu cara kegiatannya dan aturan-aturan kecil yang sudah kita buat. Tidak afdolnya kita tidak berkenalan terlebih dahulu. Mungkin dimulai dari saya sendiri. Baik, perkenalkan, nama saya Zakiatul Nufus. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam di Universitas Unikaran Banda Aceh. Mungkin ini dipersilakan siapa yang ingin berkenalan bagi terlebih dahulu. Maunya berurut. Kita mulai dari mana? Lebih baik kanan ya. Baik, dipersilakan kepada kawan kita memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Putri Fatin, biasanya dipanggil Putri. Baik, terima kasih Bu Putri, salam kenal. Yang di sampingnya dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizkina Dewi, biasa dipanggil Dewi. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Baik, terima kasih Dewi. Salam kenal Dewi. Nama saya Najwa, bisa dipanggil Najwa, dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Baik, terima kasih Najwa. Salam kenal Najwa. Baik, perkenalkan, nama saya Fatia Sabrina, biasa dipanggil Sabrina, dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Baik, salam kenal Sabrina. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Rizky, biasanya dipanggil Nadia. Saya dari program studi Bimbingan Konseling Islam. Baik, terima kasih. Salam kenal Nadia. Baik, perkenalkan, nama saya Nadia Ramiza, biasa dipanggil Nadia, dari prodi Teknik Geofisika. Baik, salam kenal Nadia. Ini kita ada dua Nadia nih. Ini terakhir kakaknya. Baik, nama saya Erika Amelia, biasa dipanggil Erika. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Baik, terima kasih dan salam kenal kita. Nah, jadi kita udah berkenalan nih. Nih, kakak mau pastiin nih, kita udah kenal semua kan? Boleh kakak tanya nih, satu persatu. Mungkin dari
Erika dulu. Erika kenal nggak siapa nih yang pakai jilbab abu? Nadia. Berarti udah kenal nih. Ini dari kakak Nadia nih. Kenal nggak siapa yang pakai baju cepat susu? Dewi. Betul ya? Nggak kenal. Ini dari yang belum nih. Fatin tadi ya? Putri ya? Putri. Putri kenal nggak siapa nama kakak yang pakai jeruk-jeruk? Sabrina. Sabrina kenal nggak kawan di sampingnya nih yang pakai jilbab hitam? Najwa. Najwa. Ini kakak Najwa terakhir nih. Kenal nggak kakak Najwa? Kakak Erika. Kakak Erika. Berarti kita udah kenal semua dia. Baik. Jadi tadi kawan-kawan udah paham nggak nih tentang konseling, tujuan, aturan-aturan? Ada yang ingin ditanyakan tentang hal itu? Udah paham semua? Ya. Mungkin saya sedikit mengulang ya apa yang mungkin sebelum saya mengulang nih, saya boleh nggak minta kawan-kawan tadi ada yang tahu nggak nih apa itu konseling kelompok? Ada yang ingin menjelaskan? Tidak ada. Mungkin sedikit saya ulang ya, bahwa tadi konseling kelompok adalah suatu proses bantuan di mana kita menggunakan dinamika kelompok di sini. Kita di sini mengeluarkan apapun unek-unek persoalan yang ingin kita keluarkan di sini, di mana kita nanti akan mencari atau menyelesaikan apa unek-unek yang ada yang menjanggal pada diri kawan-kawan. Nah, tujuannya di sini benar seperti kawan-kawan bilang tadi, agar mendapatkan solusi agar permasalahan itu selesai di kehidupan kita. Terus untuk mendapatkan dukungan sosial untuk kita komunikasi kita tuh lebih baik, public speaking kita lebih baik, karena di dalam lingkungan sosial kan kita banyak ini dan dari berbagai tempat tadi ya. Jadi apakah nanti kita juga ada ketentuan tadi di mana di situ kita ada keterbukaan, kita terbuka di sini, apapun yang ingin disampaikan sampaikan saja. Juga ada kesukarelaan di mana di sini nanti tidak ada pemaksaan, kawan-kawan sukarela di sini dari diri kawan-kawan sendiri. Nah, terus tadi kita tidak boleh menyinggung sara dari kawan-kawan semua. Terus kita komitmen menjaga kerahasiaan apa yang kita sampaikan hari ini. Di sini tidak akan keluar, tidak ada orang yang tahu apa yang kita bahas. Nah, apakah kawan-kawan sudah memahaminya? Sudah. Baik. Jika kawan-kawan semua sudah memahaminya, mungkin kegiatan ini langsung saja kita mulai. Nah, dari sini siapa nih yang ingin menceritakan dulu apa undang-undang soal ini sedang kawan-kawan alami hari ini? Mau dimulai dari siapa dulu nih? Baik, dipersilakan kepada Nadia. Ini masalah pribadi gitu. Dulu kan kami sebelum masuk dikasih izin kuliah di
ceritakan ini bahwa Nadia ini sulit nih membagi waktu antara kuliah Nadia sama gaya Nadia. Jadi itu yang sekarang terjangkau dari Nadia. Baik, mungkin kita tampung dulu ya Nadia. Ini yang lain, siapa yang ingin menceritakan lagi apa yang sedang kawan-kawan rasakan? Ayo. Apa ini? Gimana nih kawan-kawan lain? Apa yang ingin kawan-kawan curhat di sini? Tentang kehidupan, kuliah, atau apapun kalian boleh ceritakan. Ayo, siapa nih yang ingin menceritakan? Gimana nih kawan-kawan? Siapa yang Putri aja deh. Baik, dipersilakan kepada Putri. Saya ingin menceritakan sedikit yang apa yang mengganggu pikiran saya, dimana saya ada teman satu ini tapi baru kenal. Teman ini suka pinjam barang tapi kayak macam bawa harta sendiri. Kayaknya kau udah pinjam nih, tapi kalau mau pulang itu kayak lama sekali mau pulang barang yang dipinjam. Kadang-kadang sampai barang itu rusak. Ya, jadi nggak tahu sebenarnya mau bilang sama teman ini, kan baru kenal juga, nggak mau kayak mana cara yang benar, kayak bilang ini kan barang saya dibeli sama orang tua saya, tapi kamu buat macam barang kamu sendiri, dan bila udah rusak pun kamu nggak ganti, kayak macam nggak buat macam sepele aja, nggak masalah. Mungkin nggak tahu itu habitnya ataupun memang perilakunya kayak gitu, sebab kan baru kenal. Jadi saya nggak tahu, ini selalu mengganggu saya sebenarnya. Banyak barang-barang yang dipinjamnya, kayak cermin, kadang-kadang yang cermin yang kayak yang kecil itu, yang kosmetik tuh, kadang-kadang ada juga yang dipinjam kayak pena kayak itu. Kan banyak perkara yang dipinjam tapi nggak dipulangkan, kadang sampai cermin itu pecah gitu. Nggak tahu juga sebenarnya. Kadang-kadang sampai kena udah kerap pinjam barang, sampai laptop juga mau pinjam. Laptop juga mau pinjam, nggak mau kasih, tapi katanya mau buat tugas nih, nggak ada laptop, terus oke, ya kasih laptop. Tapi kadang pun buat kayak macam harta sendiri. Kadang kita pun ada tugas kita juga kan, tapi kayaknya pinjam kayak buat harta sendiri, macam sakit mata dia kayak gitu. Jadi nggak tahu kayak mana mau tahu. Jadi Putri di sini ada satu kawan nih, Putri ingin, maksudnya dia suka meminjam barang tapi nggak mengembalikannya lagi, kayak dia meminjam tapi itu kayak seperti udah jadi hak milik dia pribadi kayak gitu. Putri mau menegur tapi nggak tahu mau negurnya bagaimana. Baik, terima kasih Putri, kita ngomong juga dulu ya. Ini dari kawan-kawan lain, siapa yang ingin menceritakan lagi? Oh, kakaknya tadi nih. Kalau kita silakan kepada Kak Erika. Baik, di sini kan permasalahan dari bisa juga itu mengenai saya tuh punya rasa cemas berlebihan, dimana di saat saya mau mengambil keputusan itu tuh saya memikirkan hal negatif terlebih dahulu. Namun pada nyatanya di saat saya mencobanya itu nggak bakalan terjadi hal-hal yang berpikiran negatif saya tadi itu. Nah, jadi saya tuh berpikir bahwasanya tuh saya nggak mampu gara-gara berpikir bahwasanya hal-hal yang negatif udah udah masuk ke mindset saya sendiri gitu. Jadi ini rasa cemas ini yang membuat saya terganggu untuk melakukan hal-hal atau mengeksplor suatu persoalan di mana nantinya saya bingung untuk mengambil apakah itu keputusan baik atau enggak. Baik, terima kasih Kakak Erika. Jadi berarti yang Kakak Erika alami persoalan sekarang ini, setiap ada suatu kegiatan ataupun apapun itu, saat mengambil keputusan kakak langsung berpikir ke arah negatifnya, tidak berpikir positif tapi langsung ke arah negatifnya. Dan saat berpikir itu, disitulah takut bahwa apakah ini yang diambil keputusan ini benar atau ini memang betul-betul salah yang seperti di pikiran Kak Erika.
dengan kami yang harus turun lapangan juga kan, habis itu laprak itu, jadi bikin stres karena tugas. Sampai itu kemarin aku kena apa tuh, alergi karena stres berat kan. Apa ya, bukan cuma tuh, habis itu juga ini karena udah semester akhir, dosennya juga apa tuh, suruh cari judul terus ya, judul untuk apa, ya proposal semester akhir tuh. Jadi ya itu sih stres karena tugas kita. Baik, terima kasih mungkin persoalan yang kakaknya dihadapi ini stres mahasiswa semester akhir. Gimana di situ ada tugas, di situ turun lapangan, di situ Iya. laprak, jadi nggak tahu nih Ya, mau mikir kemana, mau saya yang mana dulu gitu. Baik, terima kasih kan ya kakaknya juga dulu. Yang lain nih dua lagi, ada yang ingin disampaikan? Curhat. Sampaikan aja terus. Curhat aja. Baik, silakan kepada Sabrina. Jadi kan kami ada ikut organisasi di luar. Terus kemarin tuh sempat nak bilang pas daftar, karena biasanya kalau bilang tuh pasti nggak dikasih. Jadi kan kami pengen kayak ada pengalaman baru, jadi nggak mau bilang gitu. Jadi coba daftar, alhamdulillah lulus. Nah, tapi kan kayak sesuatu yang disembunyiin pasti ketahuan kan ke depannya. So akhirnya udah ketahuan karena ikut organisasi itu kan, disuruh keluar sama orang tua. Terus sekarang kami masih mikirnya kayak mana cara bilang keluar. Sedangkan kayak kami suka banget dari situ kayak karena banyak yang saya kayak didapatin. Kami kan situ apa ya, mau buat acara, jadi dikasih kepercayaan untuk jadi sekretaris. Nah situ kan nanti ada pasti disuruh buat ini itu kan. Kami suka karena kayak dapat pelajaran baru gitu, nggak mesti kayak di kampus saja. Nah itu kayak tapi orang tuh nggak kasih ikut organisasi itu, jadi disuruh keluar. Ya mana cara apa ya? Dapat dukungan. Dapat dukungan dari orang tua lah istilahnya. Karena emang kayak udah berapa kali saya kayak jelasin tetap nggak ini, tetap keluar. Kalau untuk alasan orang tua nggak boleh itu, Alasan ya karena mungkin takut benturan sama tugas. Karena biasanya kan kami tugas kayak gitu. Mungkin persoalan yang sedang apa Sabrina hadapi itu kayak kakak ini susah nih mau jelasin bahwa organisasi ini Sabrina suka loh mak gitu ya, kayak biar orang tua ngerti nih bahwa Sabrina ini mau bikin organisasi ini. Dan kalau kita nih yang terakhir apa yang ingin disampaikan pada hari ini? Sebenarnya lebih ke masalah diri sendiri lah. Dewi itu nggak punya rasa yang nggak enak kalau sama orang. Kalau ada orang yang kayak ngajak gitu, sebenarnya kan Dewi kayak nggak bisa, tapi karena nggak bisa nolak kak, susah. Makanya harus diain gitu kan, bersama kawan. Iya kak. Benar benar. Baik, Dewi mungkin ceritainnya aja juga gak enak. Apa tadi? Jadi persoalan yang sedang Dewi hadapi ini, Dewi sering gak enakan orang. Mau nolak gak enak, gak pergi pun lebih-lebih gak enak. Baik. Ini gimana nih kawan-kawan, dari apa yang kawan-kawan sampaikan tadi, apa yang kawan-kawan curhat tadi tentang persoalan yang sedang kawan-kawan hadapi ini, mungkin untuk kita selesaikan pada hari ini tidak memungkinkan semua karena kita rame. Mungkin yang paling harus nih diselesaikan menurut kawan-kawan siapa nih? Ada persoalan? Baik, dipersilakan kepada. ya kalau menurut aku untuk persoalan yang harus diselesaikan tuh media, karena kayaknya bikin stres juga ya. Aku juga pernah ngerasain dulu pas semester 1 sama semester 2 karena anak jadi harus asrama juga kan. Asrama tuh kebetulan kayak ini juga pesantren gitu juga, malamnya harus ada pengajian gitu, subuh-subuh jam 5 udah harus bangun
latihan disuruh harus ada kajian juga kan yang gitu kayak foto sampai jam 7 pagi ya 7 pagi kayak gitu. Dia tuh ngerasain ujiannya dia rasain. Baik, terima kasih Nadia. Terima kasih Nadia. Ini menurut kakak Nadia tadi yang harus diselesaikan soalan dari Nadia. Nah, jadi gimana nih menurut kawan-kawan lainnya nih? Setuju. Baik. Oh iya, Jadi kita menyelesaikan satu permasalahan. iya kak, iya kak. Benar kayak kawan-kawan bilang tadi, mungkin jika waktu ataupun yang bisa dibilang jika waktu kita tidak memungkinkan untuk menyelesaikan semua pada hari ini, kita ambil masalah siapa nih yang memang harus kita selesaikan, yang urgent, yang harus kita selesaikan sekarang. Kita prioritaskan yang untuk kawan-kawan memang sangat memerlukan bantuan dari kita. Yang lain kita nanti selesaikan, mungkin tidak di pertemuan ini, di pertemuan ini. Jadi gimana? Boleh kan? Boleh. Tadi permasalahan Najwa apa ya? Tentang kawan, cara menghadapi kawan yang tinggal di Jawabannya menurut Kak Mili, karena mungkin pernah akan mengalami ketemu kawan yang dia berbincang dan merasakan kayak hak milik sendiri kan atau cara gimana menghadapi kawan ini. Baik, berarti menurut Najwa yang harus diselesaikan tentang permasalahan yang dialami oleh mungkin persoalan yang dialami oleh Kak Putri. Gimana akan mengalaminya ya? Ya, mungkin karena itu hubungan dengan pengalaman. Baik, terima kasih kepada kakak Najwa. Nah, ini udah ada nih yang harus diselesaikan persoalan dari Nadia, dari kakak Putri, kawan-kawan lain. Dan menurut kawan-kawan persoalan dari siapa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Menurut saya konteks permasalahan antara Putri sama dia itu agak mirip. Itu sama-sama kalau kita bilang itu dia sama-sama gak enakan. Ya, menurut sih. Kalau menurut Kak Erika nih persoalan dengan yang dialami oleh Kak Putri dan Kak Dewi sama-sama bisa disimpulkan itu persoalan yang dimana dari diri mereka yang tidak enakan dengan orang lain ya. Baik, yang lain? Menurut
mendengar curhatan dari kakak Putri. Kakak Putri mungkin itu juga bisa juga relate dengan kawan-kawan seperti Kak Dewi Teddy dan kawan-kawan lainnya juga sudah merasakan. Nah, mungkin kita nanya dulu nih kesediaan dari kakak Putri. Apakah kakak Putri bersedia untuk menceritakan persoalannya pada hari ini? Oke, kalau Kak Putri bersedia, bisa kakak Putri ulang menceritakan lebih detail apa yang persoalan yang sedang kakak Putri. Kalau diulangkan sebenarnya permasalahannya memang benar gak enak sama teman, karena terlalu kerap meminjam barang dan hasilnya tidak pulang dan terkadang rusak. Jadi memang ini permasalahan yang kadang-kadang hampir setiap hari. Kalau nak dibilang orang itu tidak bisa beli, kayaknya orang itu bisa. Melihat daripada keuangannya, melihat daripada rutinitas dia, sebenarnya dia bisa beli apa yang kita ada sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa dia memilih untuk jalan mudah meminjam barang orang lain. Nggak tahu itu habit ataupun memang suka-suka ataupun nggak tahu. Kadang pikiran kenapa dia nggak pikir kalau aku pinjam lama-lama ini orang itu marah nggak, orang itu enak nggak, dia nggak pikir sebegitu kayaknya. Sampai kesudah dia rosakin pun mukanya kayak nggak bersalah, kayak macam bukan bersalah itu. Sedangkan itu salah kan, udah merosakkan harusnya diganti. Tapi kita kalau bilang sudah ganti pun kita nggak enak mau bilang gantilah barang kami nih, orang tua yang beli, bukan kami yang beli, bukan kami yang kerja. Kami kan mahasiswa juga, sama-sama mahasiswa. Keuangannya semuanya memang milik orang tua apa yang kita beli sekarang ini. Jadi itulah yang saya rasakan. Jadi itu dia. Terima kasih kepada kakak Fadil yang sudah menyampaikan persoalannya, dan gimana nih tanggapan dari kawan-kawan. Apakah kawan-kawan ini bertanya atau menanggapi apa yang kakak Dewi sampaikan? Baiklah, dipersilakan kepada. Jadi mungkin kenapa dia merasa kayak ya nggak bisa, kenapa nggak berpikir kalau kita tuh sama-sama mahasiswa, bisa sama-sama punya keperluan masing-masing, tapi dia suka meminjam. Mungkin karena nggak nggak menegaskan, bilang dah ya cukup ya pinjamnya, itu juga perlu gitu, ataupun nggak pernah mengatakan kayak tidak, menolak gitu. Jadi kayak karena Kak Putri nggak pernah nggak bilang kayak gitu, dia merasakan oh ini Kak Putri ini selalu membolehin apa dia ambil gitu. Jadi Kak merasa keenakan. Terima kasih kepada Kak tadi juga menanggapi. Jadi kawan-kawan ada yang ingin bertanya kepada baik, persilakan kepada. Jadi saya yang bertanya terlebih dahulu. Sebelum kan anak pas di kampus kan kejadiannya. Sebelumnya ada nggak kejadian yang seperti itu? Enggak, ini pertama kali jumpa orang yang kayak gitu. Rasanya macam kok kenapa dia mau meminjam? Coba aja ya, saran ya. Kalau dia meminta kembali, coba aja tolak aja. Kalaupun dia mau tinggalin kamu di sana, mau tinggalin kakakmu, kawan gitu, kita tuh di kampus tuh banyak kawan, tenang aja. Hilang satu tuh tumbuh 1000 dia, aman tuh. Karena kan di kampus tuh kita tuh udah berbeban, kalau kan beban tugas dan begini beban lagi kali. Apalagi misal barang pribadi nih kayak, oke lah kalau bagian cermin atau pokoknya dihilangin atau dirusak. Ini kalau semisal dia minta laptop dan udah dirusak itu emang udah fatal banget kesalahan. Dan mau nggak mau kita harus tegasin tuh dia minta balik. Terima kasih kepada Ika. Yang lain ada yang ingin bertanya kepada Kak Ibu? Baik, dipersilakan kepada kakak Nadia. Kalau boleh tahu tipe teman kamu itu kayak mana? Itu tipe yang lembut atau mungkin tipe yang kayak keenakan itu? Kamu jangan gitu lah ini itu. Karakteristiknya tuh kayak mana? Kita lembut sebenarnya. Baik ya. Ya kalau orang
dia kan ada juga teman yang kita membutuhkan dia gitu kan dia kita nggak butuh dia gitu kan jadi karena aku kata apa dah dia dari itu kan ya udah manfaatin barang kita juga kan ya bisa nanti dia mendekat tuh ya perlahan-lahan menjauh aja gitu pas dia pinjam pulpen gitu kan aku udah ada pulpen nggak ada pinjam gitu misalnya kan nah dia nggak ada aku cuma bawa satu buat diriku sendiri gitu nah, perlahan-lahan menjauh aja gitu sama orang itu pas masalah laptop juga kan kalau misalnya dipinjam tuh bilang aja oh nggak bisa aku mau pakai nanti malam gitu karena udah tahu orangnya kayak mana kan tapi juga kan kalau laptop kita rusak kan mahal soalnya satu lagi. Terima kasih kepada Kak Nadia. Apa yang Enggak sama tadi mau nanya kawan tapi dia itu emang udah dekat emang kawannya akrab atau emang baru kenal dari kemarin. baik, terima kasih kepada kawan-kawan. Mungkin dari saya sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih, Putri, kapan hal itu terjadi? Apakah di saat mungkin kalau dari cerita Kak Putri tadi kan ada beberapa barang ya yang dipinjamnya, bukan hanya 1, 2, dan 3, tapi banyak sampai tidak mengembalikannya. Nah, terjadi hal tidak dibalikannya barang-barang barang-barang pribadi dari Kak Putri itu kapan? Kayaknya kalau pinjam tuh berapa lama gitu? Maksudnya terjadi bahwa apakah dari pertama Kak, misal nih, pertamanya kawan Kak Putri ini meminjam cermin. Emang dari pertama Kak dia pinjam cermin itu nggak mengembalikan sampai barang-barang lain pun begitu, atau dulu pernah meminjam balikin tapi setelah meminjam barang lainnya tidak pernah meminjam. Kalau itu dia nggak pulang terus. Berarti dari Dari pertama pertama terus nanti pulang lagi ke siapa yang sama pinjam lagi. nah, Sampai saya beli barang baru. sampai beli barang baru. Udah malas pikir. Kalau langsung ambil jadi aku. Jadi selama terjadi hal itu bagaimana nih komunikasi Kakak Putri dengan kawan? Sebenarnya kalau mulai itu memang kayak orang memang nggak dekat tapi banyak ngomong, banyak curhat kayak macam memang selalu lah keluar jalan-jalan sama-sama. Tapi kalau udah perilakunya kayak gitu sebenarnya makin lama makin saya mendiamkan diri itu. Saya mengambil langkah kayak udahlah beli barang baru aja. Malah macam malas untuk pikirkan terus kayak gitu. Cuma sakit hati aja, nggak enak kayak gitu aja sebenarnya. Tapi hubungan komunikasi Kak Putri dengan kawan Kak Putri itu sekarang apakah masih baik dengan kawan biasanya atau sudah? Kalau bisa dibilang dulu banyak ngomong. Kalau sekarang ini saya lebih banyak memilih untuk mendiam sendiri aja. Kayak macam saya lentrik dulu. Kawan-kawan ada yang ingin menanggapi? Tapi belum memutuskannya lagi. Masih ya hai-hai gitu masih. Ada yang ingin bertanya maupun menanggapi? Asal gimana tuh ngomong Mana nih? Ada. Jadi kan tadi kata Kak Putri komunikasinya dulu sering cerita-cerita tapi sekarang udah sering silent treatment sama kawan. Nah, apakah sekarang masih maksudnya mungkin orang merasakan ya saat kita silent treatment kepada orang tuh mungkin orang itu juga merasakan. Nah, setelah komunikasinya begini, apakah sekarang masih meminjamkan barang-barang dari Kak Putri? Berkurang, tapi nggak pulang juga bareng. Oh, berarti barang yang dulu barang yang dulu dipinjamkan tuh nggak pernah pulang. berarti satu pun tuh nggak pernah dibalik. Nggak cuma laptop aja juga. Laptop aja yang saya berani tegaskan. Kalau yang lain-lain tuh kayak ya pinjam ya. Saya tunggu aja nggak apa-apa kalau saya beli barang aja. Saran kami kan tidak aja. Karena kan orang yang kayak gitu tuh kalau kita masih basic
misalkan dia minta lagi dan kamu tolak, itu pasti kedepannya dia akan menarik. Karena kami juga pernah juga mengalami gitu kan. Pertama awal-awal itu saya emang terima-terima aja, kayak dia minta saya kasih, terus tuh karena kelakuan yang kayak gitu saya mikirnya Terima kasih udah Kak Ika. Nah, kawan-kawan yang ada yang ingin bertanya nih kepada Kak Putri terkait apa yang Kak Putri ceritakan. Ada lagi yang ingin disampaikan pada Ika? kalau saya sih lebih bisa nanya karena saya ada banyak barang yang dipinjam tapi nggak dibalikin gitu kan. Coba kamu tuh minta aja, saya udah pinjam pulpen gitu kan, misalnya udah 2 hari 3 hari nggak dikembaliin, minta aja gini, siapa misalnya contohnya Dina minta mana pulpen yang aku kasih kemarin, minta aja selalu aja sampai dia memang sadar bahwa barang yang memang dia ada pinjam itu harus balikin ke kita. Kalau memang ada lagi Pak, dia bilang aja oh itu balik hari itu saya udah beli pakai uang gitu, tapi saya nggak jajan gitu, bilang aja gitu. Terima kasih. Kawan-kawan lain, baik dipersilakan pada Mungkin kan ke depannya pasti bakal ada orang lain lagi yang bakal minjem kan. Jadi bisa dibuat pelajaran aja kayak sekarang tuh nanti kalau misalnya ada yang minjem bisa buat perjanjian dulu, nih kakak mau kembaliin atau gitu. Buat perjanjian itu. Baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Nah, dari saya nih kan tadi Kak Putri bilang ya udah, kayak Kak Sabrina tadi bilang maunya nih, oh Kak Sabrina maaf ya, Kak Nadia tadi bilang minta aja Kak Putri. Jadi pertanyaan dari saya sendiri nih, apakah kan posisi sekarang Kak Putri ini hanya menunggu barangnya balik, apakah Kak Putri pernah meminta yang sebelum dia udah pinjam nih, udah 1 minggu, 2 minggu, apakah Kak Putri pernah konfirmasi nggak sama kawannya gitu? Misal kayak juga tadi Dina ya namanya, Din, barang aku boleh minta nggak? Pernah nggak Kak Putri ajak komunikasi kawan Kak Putri bahwa Kak Putri ingin mengambil barang Kak Putri? Sebenarnya kalau jauh di dalam hati, di lubuk hati itu mau bicarakan begitu. Tapi kalau udah nampak depan mata cermin itu jatuh, enggak lebih kepada speechless ya, macam nggak tahu mau bilang apa. Ya udahlah kayak gitu. Itu yang mengakibatkan jadi malas mau ngomong gitu. Terus pasrah, ini nggak ada komunikasi terus. Berarti selain laptop, barang yang lain Kak Putri nggak pernah memintanya lagi. Sebab udah nampak rosak depan mata. Dia pinjam selalu rusak. Ada 2-3 barang. Berarti kalau dia rusak nggak minta ganti. Ya itulah mau minta ganti tapi ya udahlah mungkin gitu aja. Oh ya lebih kepada pasrah kayak gitu. Jadi Kak Putri Jadi baik Kak Putri. Nah, jadi kan tadi Kak Putri kayak pasrah aja. Nah, saya ingin tahu nih bahwa barang yang dipinjam tuh dipakai di depan Kak Putri langsung. Ya, Tanpa maksudnya ada nggak rasa dia ini kan barang Kak Putri nih yang dipegang, bisa kayak cermin yang dipegang, Kak Putri liatin, pernah nggak dia memikirkan Put, aku pinjam ya cerminnya, atau emang ya udah ini punya Putri tapi tanpa ngebubris bahwa itu punya Kak Putri? Bagaimana? Pernah ada satu kejadian ini makan di kafe. Kan cerminnya dipegangkan sama orang lain. Memang tahu pada mulanya memang dia pinjam. Terus itu kan cermin itu dicek, kemana cermin hilang? Terus nampak di dalam tasnya. Terus kita pun ambil lah senyap, ambil senyap, letak ke atas. Terus itu tiba-tiba letak, kan terlupa nih letak cermin itu atas meja. Tiba-tiba cermin itu hilang. Rupanya ada dalam tas tadi. Tapi sebenarnya itu yang saya punya, saya tahu cuma daripada awalnya kita pinjam bentar ya. Tiba-tiba ada lantas dibalik. Nah udahlah, ambillah. Tangan panjang. Dia suka tahu dia
hal-hal sendiri gitu. Atau mungkin orang suka barang orang. Ya, Ada suka barang orang sekali dipinjam mau beli. Jadi kayak kata-kata orang rumput tetangga lebih hijau. Ya baik Kak Putri. Nah, jadi gimana nih perasaan Kak Putri? Enak nggak Kak Putri menahan bagi diri Kak Putri sendiri? sebenarnya nggak enak, tapi ya udah jalani aja. Jangan dijalani. Kayak itu lagi itu yang saya pikirkan. Itu yang saya pikirkan sekarang ini ya. Udah jalani aja, males mau terus ngomong gitu. Ya maksudnya nggak ada kekuatan dari orang untuk Putri harus tegas ini ya, jangan terlalu memberi muka kepada orang yang terlalu baik sangat kepada orang sampai orang manfaatin. Sebenarnya tahu itu tapi lakuin juga gitu. Mungkin itu perasaan kita sendiri ya, kita yang dari awalnya emang udah gak enakan. Jadi pertanyaan saya nih, pernah nggak Kak Putri ingin melakukan tindakan tapi tindakan itu belum Kak Putri lakukan karena Kak Putri gak enakan? Pernah nggak mau lakukan apa bisa kayak itu untuk kawan? Sebenarnya sering kayaknya Apa itu Kak? apa itu Apa yang ingin Kak Putri, tindakan apa yang ingin Kak Putri lakukan tapi belum bisa Kak Putri lakukan sekarang? saya rasa lebih kepada kalau kita nggak suka apa yang kita nggak suka itu terus bilang. Saya rasa itu yang saya mau lakukan tapi selalu nggak, lebih pada memilih untuk memendam aja, nggak terlalu langsung gitu. Tapi kan itu sangat mengganggu Kak Putri ya? Ya sama Sangat. ya sangat. Nah, dari baik Karena Kak Putri nggak sanggup, saya nggak enakan, nggak akan terbilang gitu. Ini mungkin salam ke Eka langsung menjawab. Atau enggak kan? Ada nggak kawan dekat selain dia? Nah, coba aja kalau itu sama dia. Kalau yang kita sendiri nggak berani, misal nih Putri sama Dewi ini kawan dekat. Ada nih si sana dia nih yang posisinya suruh aja minta sama Dewi yang ngomong langsung ke dia. Biar kita pun kalaupun ditinggal sama dia kita bisa kawan gitu. Kak Putri pernah melakukan hal itu kan? Misalnya mau menjadi perantara dari orang lain, belum pernah. Coba lah. Ingin Kak Putri coba? Oke, kawan-kawan lain ada yang ingin lagi? Dari apa yang sudah kita bahas tadi ini, menurut apa nih keputusan Kak Putri untuk ke depan? Apa yang akan Kak Putri lakukan? Dosen yang kedepannya saya lebih memilih untuk perantaraan. Jadi saya kalau untuk diri sendiri untuk membilang tuh rasanya mungkin gak lakukan kayaknya, dan lebih kepada saran-saran dari teman-teman yang lebih baik menjauh, dan kedepannya kalau berlaku lagi kayak saya pernah bilang ini jadi pelajaran. Kak Putri udah mengambil keputusan awal nih melalui perantara orang lain. Nah, jadi untuk menghilangkan rasa tidak enak Kak Putri pada mungkin bisa dibilang rasa tidak enak, walaupun nanti kita perantara pasti rasa tidak enak dari Kak Putri itu masih ada. Apa nih yang akan Kak Putri? Lebih kepada memaafkan aja. Gak tahu. Kak Putri memaafkan berarti. Ya supaya kan bila udah memaafkan mungkin gak enak itu hilang sedikit. Oke. Dari kawan-kawan lain nih, ada yang ingin bertanya lagi maupun berpendapat? Ya, sudah. Nah, mungkin karena Kak Putri tadi nggak enakan ya, semua
ini untuk menyampaikan di sini. Anggap saja saya ini sebagai kawan Kak Putri di sini. Apakah Kak Putri mau kita melakukan asosiasi bebas? Kak Putri menyampaikan unek-unek Kak Putri ke unek-unek kawan kepada kawan Kak Putri. Tapi melalui saya, Kak Putri bayangkan saja bahwa saya ini adalah kawan Kak Putri. Jangan takut keluarkan apapun yang ingin Kak Putri sampaikan kepada saya. Apakah Kak Putri bersedia untuk melakukan ini? Baik, mungkin bisa dimulai dari start. Kalau guna bahasa sendiri bisa. Bisa, gunakan saja. Semangat. Apakah kita keluarkan saja di sini agar Kak Putri juga merasa tenang. Sebenarnya saya nak cakap ni, kalau boleh, kalau lepasnya nak pinjam, bukan tak kasih, tapi kasih je balik barang tu. Tak apa kalau lambat ke, saya faham, mungkin lupa ke apa ke, ada urusan lain sampai buat awak tak nak pulangkan apa yang sepatutnya. Tapi saya harap sangat kalau boleh awak jangan buat lagi. Saya tahu mungkin awak pinjam ni sebab awak mungkinlah awak kan tak beli benda tu, awak teringin nak pakai. Saya macam mungkin dia tak beli lagi ni, tak apalah, bagi je lah. So tapi saya harap sangatlah kalau boleh kalau awak nak buat seperti ni, janganlah buat orang lain. Sebab dia tak best tau perasaan macam kalau awak dah pinjam barang orang tapi awak buat harta macam awak sendiri, tanpa awak tak fikir pun ke depannya kalau barang tu rosak ke, kan sepatutnya kalau dah rosak awak ganti. Kalau boleh, saya tak mengharapkan ganti tu, saya lebih mengharapkan lebih kepada awak jujur je apa dengan apa yang awak buat. Kalau barang tu rosak, cakap je rosak. Kalau barang tu lupa maaflah saya lupa kasih, bagi tahu je yang awak lupa. Sebab kita kita boleh je faham kalau awak bagi tahu. Tapi awak tak bagi tahu, jadi saya pun tak tahu. Jadi saya pun, awak tahu kan saya macam mana, saya tak berani nak cakap. Dan saya rasa, saya harap sangatlah kalau boleh awak jangan buat benda ni. Dia memang tak best. Ini yang membuatkan saya rasa kenapa saya tak rapatlah lagi dengan awak dan saya malas nak cakap apa-apa lagi dengan awak. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ada yang menjaga lain? Sudah cukup? Kak Putri rasa sudah cukup? Jadi setelah ada asosiasi bebas tadi, gimana nih perasaan Kak Putri sekarang? Lebih enak dengan Lebih tenang. Baik. Jadi tadi kan ada Kak Putri sudah mengeluarkan nih apa nih yang ingin Kak Putri coba. Yang pertama tadi Kak Putri ingin melalui perantara kawan. Yang lain apa nih yang akan Kak Putri lakukan? yang lainnya, saya rasa malas bagi pinjam barang. Gak usah, kalau mau beli sendiri. Iya. Gitu aja. Nah, dari kawan-kawan nih ada yang ingin bertanya lagi ke Kak Putri atau ingin menanggapi lain hal? Dari solusi yang dia dapatkan tadi bisa dan karena kan dia sendiri pun nggak berani kan untuk menegur orang tersebut, minta aja bantu. Kalaupun nggak ada yang bantu nih, tanya aja makan. Apakah Kak Putri ingin mengharapkan nih barang itu kembali lagi atau dia ingin bahwa barang Kak Putri kan udah rusak nih, ingin nggak kayak dia ada tanggung jawab untuk membayar? Saya tak berharap dia ganti sebenarnya. Saya lebih berharap dia minta maaf.
ada kawan karena Kak Putri merasa perasaan kita Kak Putri itu betul, dan Kak Putri juga tadi sudah mengatakan bahwa Kak Putri ingin melakukannya melalui perantara. Nah, mungkin dari hal ini kita bilang Kak Putri sudah menemukan bagaimana apa hal yang akan dilakukan kita. Dari sini kita bilang konseling bisa dapat dari kita. Sebelum di akhirnya sesi kegiatan konseling ini, saya meminta pesan dan pesan dari kawan-kawan semua terhadap kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Jadi siapa yang duluan yang ingin menyampaikan pesannya? Ayo, siapa yang sangat pesan kegiatan pada hari ini? Sangat pesan pada kegiatan ini. Sampaikan aja pesan dan pesan. Sabar ya. Ini ya, tadi aku pesannya menyenangkan, seru juga kan. Jadi masalahnya juga terselesaikan, alhamdulillah terselesaikan. Dan untuk pesannya mungkin ke depan ada waktu lagi kalau misalnya ada waktu dan bisa selesai masalah yang belum selesai juga. Baik, terima kasih kepada Kak Nadia. Yang lain ingin menyampaikan pesan dan pesannya untuk kegiatan kita pada hari ini. Baik, dipersilakan kepada Kak Erika. Baik, dari kesan saya sendiri dari pas di kelompok ini kan kita tuh dapat belajar dari beberapa pengalaman yang orang-orang mungkin teman-teman kita rasain, dan dari mereka curhat nih atau kita dari dia curhat dapat masalah dan menemukan solusinya sendiri, itu kan kita dapat didengar di mana tidak juga kita tuh tidak memojokkan dia gitu. Terus untuk pesannya sendiri, semoga dengan diadakan kegiatan ini dapat memberikan ruang untuk orang-orang yang bermasalah itu untuk menyelesaikan atau menenangkan kalau ada masalah. Baik, terima kasih kepada Kak Erika yang telah menyampaikan pesan pada kawan-kawan hari ini. Persilakan kepada Nadia. Pesan dari saya dengan adanya membuat kelompok ini itu masalah-masalah yang dari ceritain itu dapat terbantu terselesaikan gitu. Dan pun kita dengan adanya cerita-cerita permasalahan dari kawan-kawan semua juga dapat menjadi pelajaran kita juga. Kan pesannya buat yang Kak Putri tadi yang mulai cerita permasalahannya, semoga dengan adanya dibuat konseling kelompok ini membuat Kak Putri bisa menyampaikan apa yang menjadi unek-unek Kak Putri kepada kawannya itu supaya kawannya berubah. Dengan kadang dengan yang disampaikan Kak Putri ke kawannya itu dapat mengefek besar loh. Bisa jadi dia nggak juga melakukan yang itu Kak Putri dan juga nggak melakukan yang lagi untuk orang lain. Kawan-kawan lain yang menyampaikan pesan dan pesan. Sama lagi. Ini buat Kak Putri ini bagaimana pesan dan pesan? Untuk kesannya dalam sesi kali ini saya akhirnya dapat meluahkan dapat menceritakan, dapat curhat dan sama teman-teman yang ingin mendengar. Terima kasih kepada teman-teman yang kasih saran-saran yang membuatkan saya berpikir apa yang harus saya lakukan ke depannya. Untuk pesan, saya berharap juga sesi ini dilanjutkan supaya teman-teman yang ada masalah juga bisa dikasih saran sama teman-teman yang lain. Baik, terima kasih kepada Kak Putri. Kak Dewi, apa yang ingin disampaikan pesan dan pesannya pada hari ini? Kesan dan pesannya mungkin karena ini baru